Hello, what's up guys? Selamat datang kembali lagi di channel saya. Ini sebentar lagi London Open ya guys, 30 menit. Jadi let's see what happened here. Jadi kemarin malam saya trading di New York Session. Saya mau update dulu, saya loss 2 ya. Jadi kemarin saya menang satu trade di London Session, kemudian di New York Open saya loss 2. I hate it, but it's okay. I was learn. Eh, saya sudah mempelajari kenapa untung saya tidak over trade ya. Jadi kemarin saya hanya ambil 3 trade ya teman-teman, ini dia. Jadi saya ambil posisi sell di sini, ternyata saya gagal dan saya loss sekitar 6 pip ya. Jadi overall saya minus minggu ini sekitar 0,67 dolar. Oke, kita lihat apakah kita ada peluang di sini. Ya, kemarin saya loss di sini nih teman-teman. Saya ambil sell di sini ketika candle ini dia close bearish ya. Ternyata hal itu tidak terjadi, harga langsung mantul kuat. Untung saya close cepet ketika dia menembus ini, jadi saya masih bisa aman, masih lumayan aman ya squad. Oke. Sekarang di candle 30 menit, ini 30 menit sebelum market London Open ya. Jadi ini nggak tahu nih, ini benar-benar entah, waktu itu saya ngeliat sih secara teknikal harga harusnya turun ya, karena GBP juga lemah pada saat itu, cuman nggak tahu tiba-tiba dia naik kayak gini. Dan sekarang dia udah membentuk resisten di area 133 800-an ya. Oke, mari kita mark up aja areanya. Sorry itu tadi nggak tahu nih, MetaTrader saya dia putus nyambung. Oke, kita lihat di sini resisten, di sini resisten. Finally dia mendapatkan resisten. Kemudian di sini harusnya di sini supportnya ya teman-teman, di sini cuman ternyata dia tembus support. Nah, ini yang sekarang saya lagi tunggu ya teman-teman. Ini kenapa saya belum saya tandain sebagai area support, karena ini belum close ya candlenya. Kita tunggu 30 menit apakah dia close bearish atau bullish ya. Kita lihat apakah dia close bearish atau bullish. Kalau dia close bullish di sesi pre-London atau sesi open London Open, berarti ini jadi support ya teman-teman. Saya tinggal mengantisipasi ketika candle hari berikutnya dia mulai menembus ini candle 30 menit sebelumnya, saya akan ambil sell di sini ya teman-teman. Itu mengindikasikan bahwa harga akan melanjutkan turunan untuk mencari support berikutnya di bawah sini ya teman-teman. Ini nggak ada support, jadi analisa saya adalah kemungkinan besar dia akan turun karena dia akan memperbaiki pergerakan yang ini. Ini pergerakan ajaib ya teman-teman. Ini nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia naik. Padahal waktu itu GBP lagi lemah dan newsnya pun sebenarnya jelek ya, buruk buat GBP, cuman dia tiba-tiba naik. Ini pas dia naik kayak gini, saya pas loss di sini saya langsung berhenti trading ya. Saya langsung berhenti trading dan saya waktu langsung tidur, dan pagi-pagi saya lihat wow, there's something happen here. It shouldn't happen. Jadi kemungkinan besar harga akan membuat support, mini support, terus kemudian dia akan memperbaiki atau membenarkan ini nih candle yang sebelah sini nih, dia mungkin akan turun ya. Kita lihat, tunggu aja guys dalam waktu 30 menit. Ini masih candlenya masih berjalan sekitar 20 menitan. So mudah-mudahan sesuai dengan yang saya inginkan ya. Jadi ada potensi dia turun sekitar, saya akan sangat tertarik ketika dia turun ya, karena kita mempunyai range yang lumayan ya. Range lumayan kalau dia turun dari sini ke sini ya. Kita punya range sekitar 40 pip man. Wow, it's huge. 40 ya, minimal 38 pip. Jadi ya, saya akan sangat semangat, saya akan sangat tertarik untuk mengambil posisi ini, mengambil posisi sell ya, ketika dia menembus low di sini. Tapi saya mau dia close bullish dulu, nggak langsung turun ya. Kalau langsung turun tuh sangat-sangat mencurigakan ya. Oke, saya sambil makan ya teman-teman ya. Saya belum makan misalnya. Saya baru pulang kantor dan saya belum makan.
Tadi di kantor dapat makan sih, cuman saya nggak ngambil. Dan saya istri main, jadi makan masakan istri aja. Huh. So we'll see what happen ketika market open ya. 20 menit lagi market open. Ini saya kayak lagi bikin vlog mukbang banget nggak nih? Saya lagi trading ya. No, jangan. It's dropping, man. Kalau mencurigakan nih kalau dia tiba-tiba drop nih. If I miss the trade ya udah berarti saya kehilangan momen. Kan penting dia close bullish dulu nih. No, ada news ya buat GBP ya. Oh my god. Mungkin trading lebih aman kalau kita nunggu news keluar kali ya. Kita lihat newsnya apa. Forecastnya sih lebih bagus sih forecastnya. Oh my. Kalau newsnya keluar bagus ya teman-teman, bisa jadi dia bakal naik nih. Belum keluar ya newsnya ya. Kita harus hati-hati. Enak men, masakan di saya enak. ...15 menit lagi
market London open ya. Saya mungkin akan coba entry ketika candle menembus ini ya, low di sini dengan stop loss di atas ini ya. Kita hitung coba stop loss kita berapa. Ya sekitar 8 pip ya, not bad. Kalaupun saya salah ya saya loss sekitar 8 pip ya. Tapi saya nggak akan sampai segitu sih. Kalau mau balik-balik arah saya langsung close aja posisi. Kemungkinan dia akan langsung turun ya, apalagi ini saya mengantisipasi harga akan langsung turun ketika market London open. Yep. I was anticipate for the price just broke down with a strong momentum. I'll be right back. Sayang. Nggak tutup. So in 11 minutes, man. 11 minutes we're gonna see a move. We're going to see a move. Man, hari ini banyak banget ini shit. Ya aneh ya teman-teman ya. Ketika saya nggak nge-record ya, pas saya trading saya loss. Jadi kali ini saya akan lebih disiplin. Setiap kali saya trading, mau sesi New York, Asian, or London, I'm gonna record it, man. So you're gonna see my journal every single day, every single trade that I take. Enak banget habis makan, kenyang bro. Nice. Right now, man, I'm wishing that London Open just push the prices downside like this. Make a huge candle, a huge red candle. I'm gonna enter it when the price break this support.
around 133. 133. When the price broke that, man, you're gonna see a huge move to the downside. Atau mungkin London Open push harga naik ya, terus mungkin membentuk resisten, baru saya entry untuk sell. Karena sejak Asian Open di atas ini ya, harga tuh langsung drop, men. Sejak Asian Open ya, harga langsung drop without do any some sort of retracement move. Dia nggak membuat retracement ya sejak dari Asian Open. Yap, tapi lebih aman sih kita nunggu dia naik untuk membuat resisten terus continue down. That's what I'm hope for, but there's no confirmation. So konfirmasi saya buat sell adalah ketika dia menembus ini, dan ya, saya hanya punya satu trading plan aja, yaitu sell. I'm going to sell it. I'm going to short GJ, so I have to see a strong confirmation, like a resistance form, then I'm gonna take sells. But right now, man, there's no resistance. Resistance system form resistance di atas ini. Man, in 8 minutes, the price gonna close. Dan London Open gonna terbuka ya. Jadi market London akan terbuka dalam waktu 8 menit lagi. Wow, dia sudah broke ya, Yep. Dia udah broke. Saya akan entry sekarang. Dia udah agak mantul ya. Saya entry sekarang dengan stop loss saya di atas candle 15 menit sebelumnya, sekitar 13 pips ya. Ini saya entry di posisi ini ya, around there dengan stop loss di sini di candle 30 menit sebelumnya. We just have to watch and see what happen. Ya, kalau tidak working sih, saya trading plan saya sell adalah saya untuk mengantisipasi kalau candle 30 menit ini close bearish. Saya mengantisipasi candle 30 menitnya juga akan also going bearish ya. Jadi konfirmasi saya adalah ketika candle ini menembus low yang ada di candle ini ya. Jadi besar bagi saya itu adalah peluang bahwa harga akan melanjutkan penurunan minimal sampai di sini ya. Dengan stop loss saya di atas candle 30 menit sebelumnya. Nah, di sekitar situ. Karena dia udah menembus, jadi jadi let's see what happen. Saya entry ketika dia retrace dikit, pas di sini ya saya entry ya. Mudah-mudahan sesuai dengan prediksi saya. Kalau misalnya saya salah, berarti saya melos sekitar 13 pips ya. Tapi stop loss saya ini ada di atas. Sebenarnya saya akan close posisi, semua posisi saya akan close ketika dia menembus high dari candle ini atau membentuk new high. Di sini saya akan close posisi saya. 6 menit lagi kita lihat di candle 15 menit apa yang terjadi di 15 menit. Wow. Selama dia tidak menembus high-nya, wow. 5 menit lagi market London bakal open. Kalau 30 menit candle 30 menit dia close bullish, berarti saya salah. Saya akan close posisi dan mencari posisi entry yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan dia close bearish ya 30 menit.
Oke, apakah saya akan kena stop out? Stop out? Stop out saya sudah saya tulis di sini ya. Apakah saya akan stop out di 5 menit terakhir? Di 5 menit terakhir ya teman-teman. Man, 5 menit terakhir dia bakal close bullish, jadi saya akan close posisi saya. Wait, dia masih 5 menit terakhir, 5 menit terakhir. It's really hard. Man, hampir kena nih stop loss saya nih. Wow, dikit lagi kena stop loss. 4 menit terakhir. Empat 3 menit terakhir. Tiga menit terakhir. Kena stop loss saya kena ya, jadi saya loss. It didn't work. Dia tiba-tiba bullish di 3 menit terakhir nih. Oh shit. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Saat ini there's a confirmation. Jadi kalau misalnya guys feeling saya bakal close bullish ya. Jadi close bullish, jadi ini jadi support. Dia untuk continue down dia harus membreak support ini ya teman-teman. So I lost like tadi saya entry di harga 5 Wednesday 1st July 20 London London session sell 0.02. It's fine, it's okay. 132.991 intinya. Close position 133.129. So I lost like $2.5, man. Minus. I took sell because 30 minutes candle broke previous 30 minutes support failed. Should have waited longer. I was like, what?
It's hard. I lost like 13 pips, man. It's huge. Oke, candle 15 menit ternyata di close bullish ya, seperti saya bilang. Berarti di sini sudah terbentuk support ya. Dia akan melanjutkan kenaikan untuk mengetes resisten atau membentuk resisten ketika dia menembus ini ya, high di sini. Oke, it's London Open. Ini London Open, jadi harusnya ada volume ya, ada volume yang kuat untuk harga melanjutkan kenaikan atau penurunan. Oke, dia udah naik. It's not clear what happened here. But I do really want this price to go down. I do really want this price to go down. Wow, udah keluar. And nationwide house price actualnya minus bad ya. It's a bad number for pound sterling. Jadi harusnya dia lanjut turun ya. It's a bad number, man. It's a bad number. Lebih buruk daripada forecast, Jadi harusnya harga turun ya, teman-teman ya. Dari newsnya aja harusnya harga turun ya. So the news is down, price action juga down ya. Dia close bullish tapi dengan candle bullish yang kecil ya. Oke, saya akan ambil entry ketika dia menembus ini nih. Menembus ini supportnya, saya akan coba entry lagi, sell. Harusnya sih turun nih. The news is bad and the price actions is now is bad. So logically, secara logis harusnya harga turun ya. Harganya turun harusnya. I was anticipating for the price to break this low or this low ya, untuk ngambil posisi sell lagi. But if it doesn't, ya ini baru 3 menit sih candle-nya, baru kita lihat seperti apa candle 15 menit close ya. Kita lihat seperti apa candle 15 menit close. Menit ada resisten di sini. 30 menit belum ada resisten. No, nothing happened. Really? Kalau saya ambil posisi di sini, stop loss saya di atas sini berarti ya. Sekitar berapa ya jaraknya? Ya 12 pip, 11 pip. 11 pip range plus the spread, jadi 13-14 pip lah. Saya bakal lebih hati-hati lagi. Saya nunggu sampai benar-benar dia broke di sini, broke di support. Kalau misalnya di close bullish tapi masih di atas support ini, di close bearish tapi masih di atas support ini, no confirmation ya. Dia harus broke di 133 lah, 133. Dan harga harus berada di bawah level itu supaya melanjutkan penurunannya. It has to break 133
baru itu konfirmasi saya bahwa harga akan turun. Kita lihat apakah dia bakal close bearish atau bullish di 15 menit. Masih waktu masih lama, masih 9 menit lagi men. Jadi tunggu aja, tunggu men, kita harus sabar. Kita udah loss ya tadi pertama. Ternyata saya mengantisipasi bahwa candle ini ketika dia broke di slow terus langsung continue down, tapi ternyata tidak seperti itu. Dia langsung close bullish ya di London Open. Harusnya ada volume, ini volumenya kemana? Saya pengen kayak ini nih, dia close bullish, terus habis itu harga menembus slow di sini, terus continue down. Saya pengennya kayak gitu ya teman-teman. Ini juga bisa entry di sini ya, kita entry di sini bisa, entry di sini, entry ya, tapi dikit banget ya. Kita akan coba ya, ketika dia broke di sini berarti dia akan lanjut turun. Kok nggak ada volume ya, volumenya kemana ya men? Tapi kalau kita harus hati-hati nih, bisa aja harga dia range ya, range di area-area sini, jadi kita harus hati-hati. I'm looking for a bigger move, that's why I'm gonna wait. I'm going to wait for a bigger price movement. Tapi main buy juga nggak bisa, sell juga nggak bisa saat ini. No, nothing really happen. London Open udah berjalan sudah hampir 15 menit ya teman-teman. Wow, dia udah mulai break yang di atasnya. Previous 15 minute candle dia udah mulai break ya. Kita lihat 15 minute candle dia close nya seperti apa. Kalau 15 minute candle dia masih close bullish, berarti peluang dia naik masih ada. Atau sell, udah sell, saya nunggu sampai betul-betul dia udah broke ya. Volumenya baru ada dia ternyata. Volumenya baru ada, baru muncul volumenya. Dia tinggal break yang ada di sini, resistennya di sini untuk continue moving up. Feeling saya sih dia pergerakan naik ini semacam retracement ya, gerakan-gerakan retracement untuk membentuk resisten ya, sekitar 12 pip, range-nya kecil banget ya, bisa di sini sih, tapi I don't know man, terlalu banyak ini nih distorsi di wilayah sini nih, masih banyak distorsi kan. Lihat harga mau naik tapi karena ada resisten di sini ya, resisten di sini atau ada seller di area ini, makanya dia ketolak lagi. Dia belum nembus ini, dia belum menembus 133, 138. Kalau harga stay above 133, masih ada di 133, di atas 133, berarti harga akan continue naik. Tapi karena saya sudah loss posisi pertama, jadi saya akan betul-betul hati-hati dan mencari posisi di mana peluangnya betul-betul bagus, baru saya entry ya. Saat ini belum, saya baru coba sell tadi, ternyata saya gagal, dan saya akan stick to the plan. Saya akan mencari posisi untuk sell, karena menurut saya sih peluang sell sih lebih besar sih ya, karena secara trend lagi downtrend, dia lagi menghadapi heavy resistance di sini. It's a heavy resistance. 1 jam juga kita lihat ya, 1 jamnya, 1 jam juga bearish ya, bearish
1 jam juga bearish. Jadi saya akan mencari posisi sell, not for buy. Jam juga sementara bearish, tapi dia bullish, dia sementara bullish ya. Trennya juga turun sebenarnya. Oke, di candle 30 menit kita lihat dia udah menembus previous 30 minute candle dan dia mau menembus ini juga. Kalau dia tembus ini semua berarti dia bakal continue naik ya. Kita punya peluang gak sih? Kita lihat dulu price range-nya, stop loss-nya berapa sih? 9 pip ya stop loss-nya. Target di atas 20 pip ya. 15 menit candle bakal close dalam waktu 3 menit. Wow, dia udah broke ini, dia bakal continue naik nih. This is London Open, so kalau candle 15 menit ini close bullish ya, mungkin saya akan ambil buy ya, dengan stop loss di bawah sini di previous candle 15 menit dalam 3 menit. Dalam 3 menit, in 3 minutes. Wow, volume udah masuk. Dia udah menembus area ini, area range. Dua menit lagi candle bakal closed. Kita lihat seperti apa di 5 menit. Oke. Ini 5 menit terakhir. Kalau dia menembus ini ya, dia bakal continue naik nih. Satu menit lagi candle bakal close. DJs keep pushing. Empat 43 detik lagi dia udah nembus ini. Jadi momentum yang kita dapat itu momentum bullish ya pada saat London Open. Udah 16 pip man kalau gue entry shit. Wow, no top wick.
15 menit close bullish ya. Man, no top wick. Ini candle ini liquidity grab ya, contoh-contoh candle liquidity grab. Jadi dia turun terus liquidity masuk, buy sampai push harga naik ke atas. Tinggal ini nih, dia tinggal nembus ini aja, dia langsung serving up langsung ke atas. Oke, saya akan coba ambil buy. This is a risky trade. I'm gonna aiming for this target. Oke, ini trade kedua saya. Kalau saya gagal berarti saya akan berhenti trading hari ini ya. Cukup 2 men. Kalau saya gagal lagi, that's gonna be enough for me. We have clean target for left. Kita punya clean target ya. Harapan saya sih 15 menit 15 sekian 15 menit bisa naik sampai ke atas nih. Ini entry yang sangat it's a cowboy entry, jadi terlalu agresif banget ya entry ini. Kalau saya loss wajar ya. Ini entry yang sangat cowboy entry.
Turun hampir sudah mendekati sekali dengan stop loss saya. Dia udah menembus sini ya. Candle 30 menit bakal close dalam waktu 9 menit lagi. So this is the last 15-minute candle. Yeah, I think it didn't work out. My entry is garbage, man. My entry is garbage. Yeah, I think it didn't work out. I'm gonna close it. Now ya, saya udah close ya. Saya loss lagi, jadi ini sudah selesai trading saya. Aggressive entry ya, aggressive entry. Jadi saya loss lagi. I still don't like it. Aggressive entry, jadi saya loss ya. Saya loss karena aggressive entry. Nah, that happens. Bye. It didn't work out, man. Price 132.261. Closed at 133.229. It didn't work out, man. What? Oh ya, 133. I'm gonna show it all, man. Minus 3.2 pips. Yeah. Minus $0.59. Stupid buy. FOMO. So stupid. So I guess I'm gonna stop trading for a minute. Kalau mau entry buy ya teman-teman, paling bagus adalah kita nunggu dia mantul dulu, membuat support, baru kita entry ya, karena real supportnya di bawah sini, jadi terlalu jauh ya. Harga bisa tiba-tiba turun ya, but for now it's not clear. I just don't like my entry. Daripada gua loss semua ya, mendingan gua close the trade. I still have tomorrow, jadi di sesi London ini saya sudah loss 2. I'm gonna try it tomorrow. Nggak perlu dipaksa. Kalau memang bener ini tiba-tiba naik ke atas, I guess that probably mungkin ya trade ini bukan buat gua ya saat ini.
karena masih ada support di sini yang bisa berpotensi untuk membentuk resisten ya. So I guess this is my day. Just whatever you wanna do, GJ. I don't care. I already lost 2 trades and you see, lihat kan, dia naik turun di 5 menit terakhir. Everything is just so absurd. Saver entry adalah kalau mau cari buy ya, kita harus menunggu sampai ada support yang terbentuk ya. Ada support yang terbentuk baru kamu bisa ambil buy. Tapi there's no support, man. Support itu di bawah sini, jadi ya. Ini dia segi range-nya sekitar 19-20 pip. Oh no. Jadi gitu ya teman-teman. The more riskier the trade, maksudnya semakin besar stop loss yang bisa kamu ambil, itu identifikasi bahwa trade itu sangat-sangat beresiko. Jadi peluang kamu loss di trade itu besar sekali. Saya sudah loss 2 kali. Yang pertama saya mengantisipasi dia turun ketika dia menembus low di sini. Ternyata 5 menit terakhir candle tiba-tiba go bullish. Terus saya masih belum berani entry di sini karena di sini ada area resisten ya teman-teman. Jadi saya belum berani ketika itu ngambil posisi buy. Ternyata dia candlenya close bullish, super bullish di sini, which is ya seharusnya kalau saya mau entry tadi di bawah sini. Cuma saya nggak yakin karena ada area resisten di sini. Dia berkali-kali mengalami penolakan terus kemudian continuing up. So I guess this is my day and I already lost. Jadi dari minggu ini performa saya, saya minus $3. Minggu ini it's huge. I lost like berapa pips ya? Sekitar minus 11 pip ya. Sekarang loss sekitar 11 pips. So ya, it is what it is. Ini yang terjadi. Saya hanya mengantisipasi. Jadi ini saya sudah berapa kali nih? 1, 2, 3, 4 trade loss ya. Jadi mendingan saat ini saya akan lebih berhati-hati lagi, cool down a little bit, dan mencari entry yang lebih baik lagi. Tadi saya entry di mana candle belum close ya, jadi mungkin next time saya lebih baik menunggu sampai candle to close dan melihat formasi candle yang yang sudah terbentuk dan mengantisipasi candle berikutnya ya. So I'm gonna be more saver now, lebih memperbaiki lagi. Jadi kenapa saya loss di 4 posisi ini, karena posisi entry saya yang kurang bagus ya, dan tidak mencari konfirmasi yang lebih baik lagi ya. FOMO, I'm so stupid. I'm doing stupid thing, tapi dari sini dari trade yang loss ini saya bisa mendapatkan ilmu baru bahwa lebih baik menunggu candle tuh untuk close ya. Kayak di sini ya teman-teman ya. Jadi seharusnya saya menunggu candle ini close ya. Oh ternyata dia close bullish. Jadi saya tadi bullish di detik-detik terakhir, dia close bullish di detik-detik terakhir sebelum market London open ya. Jadi dia membentuk support ya. Dia membentuk support di detik-detik market London open ya. Ketika dia membentuk support di detik-detik London open, saya bisa mengantisipasi sell atau buy. Sell ketika dia menembus di bawah ini, dan buy ketika dia menembus previous 30 minute candle.
Kalau tadi saya sigap untuk mengambil trade yang di sini ya, mungkin saya sudah dapat sekitar 16 pips ya, dengan stop loss di bawah sini. Hanya stop loss 4 pips dengan resiko sangat minim. Mengantisipasi ketika ini konfirmasi bahwa ini ada support ya. Lalu mengantisipasi bahwa harga akan naik karena support di sini. Resistennya belum ada, teman-teman. Resistennya belum ada. Yang ada hanya support. Kalau ada support ya, berarti peluang untuk melanjutkan harga minimal di 30 menit, di candle 30 menit berikutnya, minimal di candle 30 menit berikutnya dia akan membentuk bullish candle lagi ya. Itu ini support di candle 30 menit, di time frame 30 menit, jadi lumayan kuat ya. Dia membentuk support. Dia kalau mau dia mau turun, berarti dia harus menembus support yang ada di sini ya. Dia harus turun ke bawah nih sampai menembus the last wick in this candle, terus kemudian turun. Tapi ternyata dia mencoba turun gak kuat, ada liquidity grab ya, terus push harga di London Open. Ini candle London Open ya, ini candle London Open, dan dia continue naik tuh. But for now supportnya di bawah sini, jadi sangat beresiko ketika saya mengambil buy ya. Supportnya itu ada di sini ya, ada di 25 pips, man, it's huge. Saya kalau mau entry harusnya di atas sini ya. Kalau saya entry di atas sini ketika candle menembus break ini, saya sudah dalam posisi break even dan saya sudah pasti take profit. But for now you can't entry. You can't, range-nya terlalu kecil. Lihat ternyata former support yang ada di sini memberikan rejection terhadap candle ini dan rejection terhadap candle ini yang sekarang terbuka. Lihat, dia berkali-kali mencoba untuk menembus ya. Dia berkali-kali mencoba untuk menembus, cuman nggak berhasil. Dia udah menembus resisten yang di sini, di candle ini dia udah menembus ya. Cuman dia mengalami penolakan. Dia butuh liquidity untuk mendorong dia naik ke atas ya. Dia harus turun dulu. Ini masih awal-awal candle. Itulah kenapa saya close posisi saya, karena bisa aja nanti di candle 15 menit berikutnya dia bakal membuat bearish candle atau mencoba untuk membuat support ya, untuk melanjutkan harga untuk naik ke atas. But for now you can't entry, you have to wait. Jadi kita harus menunggu sampai candle ini close baru kita bisa entry. Karena kita nggak tahu dia bakal turun sampai mana, bisa menembus ini, bahkan mungkin bisa langsung turun ke sini ya. Gitu teman-teman, kita harus nunggu dia close dulu ya. Dan mengantisipasi ini kalau saya sabar tadi saya bisa ngambil sell di atas ini. But it happened, I'm getting FOMO. Saya menjadi FOMO. That's why I pay the price and lost the day. Oke, saya nggak akan trading lagi. Untuk hari ini saya sudah mengambil 2 posisi dan saya loss dua-duanya, dan saya akan menerima hari ini sebagai hari loss saya. Buat teman-teman semua sekalian, mudah-mudahan trading saya bermanfaat. Informasi ini bermanfaat buat teman-teman semua, supaya nanti teman-teman bisa trading dengan lebih baik lagi. Saya juga ini loss saya akan menjadi learning point buat saya, dan saya akan mencoba untuk memperbaiki kesalahan saya di trading berikutnya ya. Trading berikutnya sampai saya betul-betul profit dan mengalami cukup pengalaman untuk mengantisipasi pergerakan harga berikutnya ya. Oke, mungkin itu sekian dari saya, Baim. See you for the next vlog. Bye.